Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat Polytainment, kita ada di segmen Ublik Ulas Balik. Seperti Ublik, yaitu alat penerangan di masa lalu, di segmen ini, kami akan membahas peristiwa-peristiwa di masa lalu. Video pertama ini saya tertarik membahas Rusia dan Ukraina, karena hingga detik video ini dibuat, konflik mereka masih berlangsung. Banyak hal yang dapat dikupas mengenai peristiwa tersebut, mengingat imbasnya hingga penjuru dunia. Yang menarik adalah, kedua negara tersebut dulunya tergabung dalam suatu federasi antar negara-negara, yakni Uni Soviet. Uni Soviet merupakan sebuah gabungan atau federasi dari negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 hingga 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet atau RSS. Awalnya, federasi ini hanya terdiri dari 4 negara saja, yaitu Russian Soviet Federate, Sosialis Republik atau Rusia, Transcaucasia, Ukrainian, dan Belarusian. Berawal dari 4 negara tersebut, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara pada 1956. Yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis, hingga tahun 1990. Meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet. Tetapi ternyata sistem pemerintahnya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Pada puncak kejayaannya, Uni Soviet ini mencakup sekitar 8.650.000 mil persegi atau 22.400.000 kilometer persegi. 7 kali luas India dan 2 kali setengah luas Amerika Serikat. Negara ini menempati hampir 1/6 dari permukaan tanah di bumi, termasuk bagian timur Eropa dan kira-kira 1/3 utara Asia. Uni Soviet dikenal dengan negara yang sangat kuat, dengan luas yang membentang di penjuru bumi. Namun, ternyata negara tersebut bisa runtuh juga. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 5 penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama adalah kegagalan paham Marxisme, komunisme, dan dampak dari Perang Dingin. Ceritanya, pada tahun 1946 terjadi Perang Dingin, yang antara kedua kubu lebih mengarah pada perang antar teknologi. Kala itu, Uni Soviet berhasil menjadi negara pertama yang menerbangkan manusia keluar angkasa, sehingga mendapatkan pandangan positif di dunia internasional. Namun ternyata, Perang Dingin tersebut justru memberikan dampak buruk bagi kelanjutan ekonomi di Uni Soviet, mulai dari inefisiensi pemborosan kerja hingga lemahnya infrastruktur menyebabkan rakyat Uni Soviet mengalami kesulitan, dan segala kebijakan pemerintah yang tidak memiliki makna yang berarti. Nah, hal itulah yang menjadi awal dari kegagalan paham Marxisme-komunisme, yang mana ternyata tidak memiliki kontrol efektif di bidang politik dan ekonomi. Paham tersebut dinilai tidak mampu membuat Uni Soviet menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan zaman. Sahabat Polytainment, penyebab kedua adalah insiden nuklir Chernobyl. Ceritanya, pada 26 April 1986, terjadi ledakan reaktor Unit 4 pembangkit listrik Chernobyl, Pripyat, atau kini dikenal dengan Ukraina. Ledakan dan kebakaran ini menyebabkan dampak radioaktif 400 kali bom Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Kendati berbahaya dan melanggar doktrin glasnost atau keterbukaan, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet atau Communist Party of the Soviet Union atau CPSU Mikhail Gorbachev
memerintahkan para staf pemerintahan untuk tidak menyebarkan informasi bencana nuklir tersebut ke masyarakat dan ke mancanegara. Kala itu ada peserta parade May Day di area terdampak juga tidak diberi informasi sehingga tetap melaksanakan pawai dan selebrasi tanpa tahu akan terdampak paparan radioaktif. Sejumlah laporan dari Barat ditampik sebagai gosip oleh pemerintah Uni Soviet hingga diakui pada 14 Mei atau 18 hari pasca bencana. Dampak radioaktif pada korban-korban terpapar membuat Uni Soviet kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan mancanegara. Selanjutnya, penyebab kebijakan perestroika dan glasnost adalah hal yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Ceritanya, pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang meningkat setiap tahunnya. Adanya krisis tersebut tentu saja meningkatkan tindakan kriminalitas dan korupsi. Nah, untuk mengatasinya, Mikhail Gorbachev berusaha membangun kembali Uni Soviet dengan kebijakan perestroika dan glasnost. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut justru menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Dampak dari kebijakan tersebut adalah dengan penurunan tingkat kehidupan masyarakat, mulai dari terjadinya pemogokan, aksi demonstrasi, hingga tindakan kriminalitas yang terus meningkat. Bahkan, dampak dari kebijakan glasnost yang paling terlihat adalah dengan kebebasan media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media perlahan mulai mengungkap segala permasalahan sosial dan ekonomi yang selama ini telah ditutupi oleh pihak pemerintah Uni Soviet. Salah satunya adalah upaya dalam tanda kutip pembersihan yang dilakukan oleh Joseph Stalin. Hal tersebut tentu saja membuat keyakinan publik terhadap sistem komunis Uni Soviet menjadi menurun drastis. Sahabat Politainment, yang keempat adalah pemisahan diri negara bagian dari Uni Soviet. Buntut dari kebijakan perestroika dan glasnost, ternyata berpengaruh pada gerakan separatisme atau gerakan memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri, terutama pada konstitusi Uni Soviet pasal 72 yang secara langsung mendukung legalitas gerakan separatisme. Karena memiliki bunyi, setiap Republik Uni berhak secara bebas keluar dari USSR. Yang terakhir adalah, atau yang kelima, bubarnya Pakta Warsa. Pakta Warsa adalah sebuah organisasi internasional di bidang pertahanan terutama untuk negara-negara Blok Timur. Organisasi ini dicanangkan oleh Nikita Khrushchev selaku politikus yang sebelumnya pernah memimpin Uni Soviet pada masa awal Perang Dingin. Atas runtuhnya Uni Soviet juga secara tidak langsung membuat Pakta Warsawa ini juga ikut runtuh tepat pada 1 Juli 1991. Semua mantan anggota organisasi ini, kecuali Rusia, segera bergabung dengan aliansi musuh lama mereka, yaitu NATO. Mikhail Gorbachev telah melepaskan kontrol atas urusan anggota dari Pakta Warsawa ini. Beliau berpendapat bahwa aliansi ini masih dapat melayani tujuan politik, tetapi tidak dengan militer. Namun, pandangan tersebut seolah tidak berlaku bagi negara-negara yang memisahkan diri itu. Kita telah membahas sedikit tentang Uni Soviet dan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya federasi-federasi tersebut. Nah, dampak runtuhnya Uni Soviet juga ada 5. Yang pertama adalah berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat Amerika Serikat dengan Blok Timur atau Uni Soviet. Kedua, negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Selanjutnya, berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Keempat, Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. Yang kelima, tumbangnya paham komunisme di beberapa negara Eropa Timur. Kalau kita lihat saat ini, Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Dikutip dari derhariana.org beserta tanggal kemerdekaan masing-masing, yaitu yang pertama, Estonia pada 8 Mei 1990, Lituania 11 Maret 1990, Latvia
4 Mei 1990. Yang keempat, Azerbaijan. Yang kelima, Georgia 9 April 1991. Keenam, Rusia 12 Desember 1991. 7. Uzbekistan 31 Agustus 1991. 8. Moldova 27 Agustus 1991. 9. Ukraine 24 Agustus 1991. 10. Belarus 10 Desember 1991. 11. Turkmenistan 27 Oktober 1991. 12. Armenia 21 September 1991. 13. Kazakhstan 16 Desember 1991. 14. Kyrgyzstan 31 Agustus 1991, hampir sama dengan Uzbekistan. 15. Tajikistan 19 September 1991. Yo sahabat Politemen, mungkin itu dulu di segmen ublik kali ini. Berikutnya kami akan membahas negara Anda. Oke, tunggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.